banyak 400 juta orang dari 150 juta keluarga. Dengan tingkat penghasilan sebulan rata-rata per orang 45 juta rupiah. Kelas menengah Cina itu terbesar di dunia, mengalahkan semua penduduk Amerika, mengalahkan semua penduduk ASEAN. Jadi jangan baper rakyat Cina mau pindah ke Indonesia, mereka lebih makmur dari kita. Tahukah kalian, Cina yang kalian benci itu punya anggota sosial media terbesar di dunia, yaitu 770 juta user. Dan itu semua menggunakan aplikasi dalam negeri sendiri, Baidu, Alibaba, dan Tencent. Mereka bangsa mandiri dalam aplikasi IT. 90% aplikasi sosial media digunakan untuk bisnis, bukan untuk memproduksi hoax. Tahukah kalian, 90% supply chain industri di dunia ini dari 11 kategori berasal dari Cina. Kebayangkan kalau hidup mati industri dunia tergantung pasokan Cina. Sepertiga sumber daya alam pembelinya adalah Cina. Kebayang nggak kalau Cina enggak beli? Akan banyak negara ketiga yang bangkrut. Cina yang kalian benci itu menghidupi bisnis pariwisata dunia yang mengirim wisatawan mencapai 150 juta orang setahun. Kebayang nggak kalau mereka nggak bisa wisata ke luar negeri? Berapa banyak bisnis wisata yang bangkrut? Cina yang kalian benci itu, 25% dari top 500 perusahaan kelas dunia ada di Cina. Mereka adalah negara yang mengirim pelajar ke luar negeri terbanyak di dunia. Mereka adalah negara yang membelanjakan biaya riset lebih besar dari APBN kita, yaitu 293 billion dolar setahun. Mereka adalah negara terbesar kedua di dunia yang membangun atas dasar iptek. Cina yang kalian benci itu adalah negara dengan tingkat hutang terbesar di dunia. Namun berhutang kepada rakyat sendiri yang menerapkan skema pinjaman bagi hasil. Tingkat hutang berbasis suku atau syariah mencapai 260% dari PDB-nya. Hanya 40% PDB hutang berbasis bunga. Namun Cina adalah 3 negara kreditur terbesar yang membiayai APBN Amerika yang boros, memberikan bantuan ekonomi ke semua negara Islam di dunia, termasuk Arab. Mereka bangsa mandiri dan tidak sungkan membantu negara lain, bahkan kepada pembencinya sekalipun. Mengapa kalian tidak belajar dari kesuksesan Cina yang membangun dengan konsep syariah, padahal mereka bukan negara berbasis Islam? Kalau tidak bisa bersaing, belajarlah kepada pesaing. Kalau tidak bisa mandiri, belajarlah kepada yang bisa mandiri. Kebencian hanya melahirkan kebodohan. Jangan mengutuki orang yang sukses hanya karena kalian jadi orang gagal. Tirulah para sufi yang tidak segan belajar, bahkan kepada anjing sekalipun.